Triangulasi data penelitian itu dibutuhkan bagi seorang peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang sempurna dengan cara mengkombinasikan metode atau teknik keabsahan data guna untuk membandingkan hasil data penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan membahas tentang triangulasi data penelitian, sekaligus join dan kolaborasi dengan Bu dosen yang baik hati, ilmunya sangat luar biasa di bidang penelitian. Ini join yang kedua. Semoga teman-teman mahasiswa-mahasiswi dapat mengambil ilmunya dengan baik dan benar guna untuk mempercepat penulisan skripsi, tesis, dan disertasi di perkuliahan. Itu jangan skip supaya memperoleh pemahaman yang benar dan mempermudah kita di dalam memahami triangulasi penelitian di metodologi penelitian. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sedang menyusun penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang menggunakan metode penelitian kualitatif, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya triangulasi data penelitian sebagai analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan ketika sidang munakosah atau ujian skripsi, tesis, dan ujian tertutup dan terbuka di dalam disertasi S3. Triangulasi penelitian ini merupakan sebuah kajian di bab 4 yang akan dikerjakan oleh seorang peneliti. Kenapa sih kita butuh triangulasi data penelitian? Karena penelitian di dalam metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang sempurna tentang penelitian secara kualitatif, maka kita butuh yang namanya triangulasi penelitian. Triangulasi itu merupakan sebuah kombinasi di dalam penelitian. Bagaimana seorang peneliti dapat gabungkan beberapa metode, teknik, keabsahan data guna untuk dapat dimanfaatkan data tersebut sebagai data pembanding, sehingga penelitiannya
tidak mudah dipatahkan ketika ujian munakosah, ujian skripsi, karena kita mempunyai data yang begitu bagus dan sempurna dengan menggunakan triangulasi data penelitian itu sendiri. Dalam triangulasi data penelitian itu biasanya mengkombinasikan 4 data. Itu sudah maksimal. Minimalnya 2 data sudah cukup di dalam triangulasi penelitian. Tapi yang biasa digunakan oleh seorang peneliti 3 teknik metode yang digunakan di dalam penelitian. Di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan keempat hal tersebut supaya jelas bagi mahasiswa-mahasiswi untuk memahaminya dan bisa mengambil beberapa data yang digunakan sebagai pembanding di dalam penelitian kualitatif. Itu kita akan bahas keempat hal tersebut. Yang pertama adalah metode. Metode yang digunakan oleh seorang peneliti ini di dalam penelitian kualitatif tidak pernah terlepas adalah interview. Biasa digunakan adalah wawancara. Kalau wawancara tidak cukup, maka seorang peneliti bisa menambahkan dengan survei. Tidak cukup juga, butuh penjelasan yang lebih dalam, maka seorang peneliti menggunakan observasi. Inilah metode yang paling cocok di dalam penelitian kualitatif. Ketiga hal ini biasa digunakan di dalam penelitian kualitatif guna untuk mendapatkan informasi-informasi, data-data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti tersebut. Dengan ketiga hal ini, maka seorang peneliti kualitatif dapat mengumpulkan data yang banyak dan nanti akan diadakan beberapa seleksi member cek data hingga data-data yang layak untuk digunakan dan dipilih, data yang layak disuguhkan dan data yang tidak layak disuguhkan, maka data tersebut akan dibuang oleh seorang peneliti. Yang kedua adalah antar peneliti. Triangulasi di sini adalah membandingkan antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya di dalam penelitian guna untuk membandingkan hasil penelitian di peneliti yang pertama dan peneliti yang kedua, dan penelitian ini dalam waktu yang sama dan juga permasalahan yang diteliti juga sama, teori juga sama, maka seorang peneliti akan membandingkan hasil dari penelitian peneliti pertama dan peneliti yang kedua. Baru disimpulkanlah mana yang cocok untuk disatukan dan mana yang tidak cocok, maka hasilnya akan dibuang. Yang ketiga adalah sumber data. Sumber data ini diperlukan bagi seorang peneliti kualitatif di dalam triangulasi data penelitian, yakni untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam menyelesaikan penelitiannya. Untuk itu, biasanya seorang peneliti akan mendatangkan seorang pakar untuk mengkaji dan menganalisis apa yang sedang diadakan di dalam penelitian tersebut. Kalau pakar itu pasti doktor, pasti S3. Ini yang harus diketahui oleh seorang mahasiswa-mahasiswi. Kalau dia doktor, dia pasti pakar, ahli di bidangnya. Bidangnya sesuai sama mata kuliah yang diampunya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah teori. Teori ini sangat penting di dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui seberapa besar data yang sudah diteliti oleh seorang mahasiswa-mahasiswi itu, maka teorinya akan disajikan di dalam bab keempat tersebut. Teori itu sendiri. Teori ini sangat urgen di dalam menganalisis data di dalam penelitian kualitatif. Kita harus bisa memilah dan memilih mana teori yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Ada sedikit pergeseran di dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, teori yang relevan itu teori yang mendekati tentang hasil dari penelitian. Tetapi ini tidak bisa dipaksakan seperti penelitian kuantitatif.
Karena penelitian kualitatif ini natural sifatnya. Dalam artian kebenaran itu yang hakiki adalah apa yang terjadi dengan yang ada di alam tersebut yang sedang diteliti oleh seorang mahasiswa-mahasiswi. Sedikit berbeda dengan penelitian di dalam kuantitatif. Kalau kuantitatif itu teori adalah menjadi acuan yang utama di dalam penelitian karena mereka akan menyebarkan angket sesuai dengan kajian teori tersebut, tidak secara alami. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam video yang minggu kemarin. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempat hal tersebutlah yang harus dikuasai oleh seorang peneliti kualitatif guna untuk mempertajam hasil penelitiannya dengan menggunakan triangulasi data penelitian. Kita dengarkan dulu Bu dosen untuk menyampaikan tentang triangulasi data penelitian berikut ini. Ketemu lagi dengan saya, Destina Religia Mujahida. Triangulasi. Apa itu triangulasi, teman-teman? Triangulasi adalah metode pengumpulan data dalam setting wawancara atau dalam setting penelitian. Jadi kita itu bagaimana caranya agar bisa memperoleh banyak data gitu, teman-teman. Caranya ada dua triangulasi, ada dua macam triangulasi. Ada yang namanya triangulasi metode, ada yang namanya triangulasi sumber. Nah, triangulasi metode itu adalah teknik pengumpulan data dengan berbagai macam cara atau metode. Metode itu ada apa aja sih dalam pengumpulan data penelitian itu? Yang pertama ada namanya wawancara. Nah, itu tuh teman-teman perlu ingat bahwa wawancara itu pasti memiliki kelemahan juga. Jadi kita harus menggunakan metode lain untuk dapat mengulik interview kita atau informan kita secara dalam begitu. Nah, kemudian metode apa yang kita gunakan? Ada yang namanya observasi. Observasi itu ada dua jenis, ada partisipan dan non-partisipan. Kalau partisipan itu kita terlibat langsung dengan keseharian interviewee kita atau informan kita atau responden kita. Kalau non-partisipan berarti kita hanya sebagai orang luar yang mengamati dia. Bagus yang mana? Ya sesuai dengan kebutuhan kita, mau yang seperti apa. Tetapi kalau kita mau benar-benar mendalami, menghayati dia, berarti yang kita pakai adalah observasi partisipan. Tetapi kalau kita hanya ingin melihat dia secara natural gitu ya, seperti apa keseharian dia sebenar-benarnya, maka kita menggunakan observasi non-partisipan. Kemudian metode yang ketiga, cara triangulasi metode yang ketiga, ada yang namanya telaah catatan informan. Telaah catatan informan itu apa aja? Ya, misalnya ada namanya rekam medis. Misalnya kalau kita ngebahas tentang psikosomatis pada seseorang, bagaimana tingkat stresnya, psikosomatisnya seperti apa, kita pakai rekam medisnya. Kemudian berita acara pemeriksaan, misalnya kita settingnya adalah mewawancara seorang narapidana misalnya. Kemudian ada namanya raport, kita bisa menggunakan raport seorang anak kalau kita ngebahas tentang motivasi berprestasi misalnya. Kemudian ada namanya diary atau buku harian, kemudian foto, kemudian gambar, video, berita di media sosial terkait dengan interviewee atau informan kita, itu bisa kita gunakan untuk dapat memperkaya data kita agar hasil data wawancara kita itu bisa mendalam. Itu namanya triangulasi metode. Kemudian yang kedua ada yang namanya triangulasi sumber. Apa itu triangulasi sumber? Triangulasi sumber itu ada 3 macamnya, teman-teman. Jadi sumbernya itu dari mana? Yang pertama, tadi ada yang namanya informan utama. Sudah saya singgung sebelumnya, ada yang namanya informan utama adalah orang yang memang dia itu kita bidik untuk kita jadikan sebagai informan yang kita bahas. Misalnya kita mau membahas tentang student engagement, berarti yang kita bahas informan utamanya adalah studentnya, muridnya. Kemudian significant others itu siapa? Significant others itu adalah orang yang memiliki hubungan erat dan mengetahui terkait dengan informan kita atau interviewee kita itu secara dalam. Siapa itu? Misalnya bisa orang tuanya, bisa kerabatnya, bisa gurunya, bisa sahabatnya dia gitu. Jadi orang yang memang memiliki hubungan erat dengan dia.
Gak bisa kita ngambil ketua RT misalnya, karena kan sangat jauh. Atau misalnya kita ngambil bapaknya tetangga dia misalnya, nggak bisa karena tidak mengetahui interviewee kita secara mendalam atau tidak mengetahui informan kita secara mendalam, begitu teman-teman. Kemudian triangulasi sumber yang ketiga adalah pendapat dari ahli atau pakar, misalnya guru, seorang praktisi guru, kemudian seorang psikolog, kemudian dokter gitu ya. Jadi orang-orang yang memang itu sudah pakar yang bisa kita mintai pendapat, itu namanya triangulasi sumber. Jadi kira-kira kita mau pakai yang mana? Triangulasi sumber atau triangulasi metode? Atau dua-duanya? Sebenarnya mana yang paling baik gitu? Yang paling baik adalah yang paling komplit tentunya teman-teman. Yang paling sesuai dengan tujuan wawancara kita apa? Berarti kita ngambil itu harus ada reasonnya teman-teman. Harus ada reason kenapa memilih ini dan kenapa tidak memilih itu, begitu. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, triangulasi data penelitian itu dibutuhkan bagi seorang peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang sempurna dengan cara mengkombinasikan metode atau teknik keabsahan data guna untuk membandingkan hasil data penelitian. Dengan demikian, maka penelitian susah untuk terbantahkan di dalam ujian munakosah nanti atau dibantah oleh orang-orang yang tidak menyukai hasil penelitian kita. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar berikut ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.